Insyaallah pada hari ini kita akan laksanakan dan saksikan kelangsungan peresmian dari acara kita pada hari ini. Insyaallah nanti tilawah akan dikumandangkan oleh Ustadz Anwar. Kemudian kata sambutan langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Pesantren Madinatul Quran. Kemudian nanti juga akan kita saksikan penyematan Buta Fundraising. Kemudian juga nanti kita akan saksikan sedikit nasihat dari guru kita Ustadz Fuad Sukardiono. Kemudian nanti kita langsung sebelum zuhur kita targetkan kita sama-sama bisa saksikan peresmian langsung di kantor fundraising. Setelah salat zuhur nanti kita insya Allah akan bersama di aula bawah masjid. Langsung saja mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan hari ini akan dilantunkan oleh Ustadz Anwar Al-Hafiz. Kepadanya kami persilakan. Ustaz, guna Ustaz. Fadhal. Quran tinggi bagus. Kursi ya Ustaz, di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita saksikan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz Khairul Anwar Al-Hafiz. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini dapat bertambah
keberkahan acara kita pada hari ini. Selanjutnya marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata nasihat sambutan dari guru kita Ustaz Khairul Muttaqin RC Al-Hafiz. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'd, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita Ustaz Oktoni Winarno yang alumni SMP 3 ya, pasti mungkin ada di antara guru atau musyrik kenal sama beliau. Beliau ini guru yang sangat senior sekali ya. Kemudian juga guru kita Ketua Yayasan Sosok Ini Hadid, juga guru kita Ustaz Zainul Takin, Sekretaris Yayasan, dan hadis kita Habib Abu Haris, dan juga yang kita tunggu sekarang Ustaz Kuat Sukardiono, juga tidak lupa Ketua MK Peduli, Direktur Pelaksana Madinatul Quran Peduli Umat, Ustaz Imam Subagio, para kepala unit, kepala sekolah Pak Suryanto, kepala pesantren Ustaz Srawin, kepala ma'had, dan semua jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik guru, musyrik, muhafid, dan seluruh yang hadir, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di musim pandemi semacam ini kita masih bisa beraktivitas tentunya dengan protokol yang sudah kita biasa jalankan. Hingga siang hari ini kita bertemu di tempat terbaik ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merangkai ukhuwah di antara kita dan juga sekaligus merangkai rencana kerja yang akan kita jalankan, terutama terkait dengan yayasan kita Madinatul Quran Peduli Umat yang digawangi, yang dimotori oleh Ustadz Imam Subagio. Pada hari ini insya Allah sama-sama kita melakukan tasyakuran. Itu konotasinya terlalu mudah-mudah ya, terlalu senang-senang. Kita melakukan sebuah momen baru, selamatan pindah alamatnya dari Madinatul Quran lantai 2 ya, kemudian pindah ke Jalan Al-Hidayah nomor berapa? 50 Bapak Ibu, teman-teman semua yang Allah muliakan, memang kalau dirunut, karena saya yang paling tua di Madinatul Quran ini, walaupun mungkin secara usia ada yang lebih senior ya. Kalau dirunut riwayat Madinatul Quran ini sejak awal memang berkoalisi dengan umat. Dari awal berdirinya Madinatul Quran ini tidak punya bos kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau yayasan-yayasan lain mungkin Rahmani, mungkin Al-Kahfi, mungkin Husnul Khotimah, ada bos besarnya yang mendanai sehingga pesantren-pesantren itu bisa tumbuh dan berkembang. Gitu kan? Tapi dari kita sejak awal memang koalisinya sama umat. Kita nggak punya duit sepeser pun, ya, kecuali duit itu memang amanah dari umat. 100, 200, ya, 1 juta, 2 juta, sehingga bisa seperti yang sekarang
Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang Madinatul Quran, sebenarnya kita bicara tentang umat. Kita ini ya dari umat, oleh umat, dan insya Allah untuk umat. Maka untuk membuat semangat baru ini, ya kita bahkan insya Allah sudah terbentuk sendiri yayasan, meskipun yayasan ini memang tidak bisa dipisahkan dari Madinatul Quran, supaya lebih profesional dalam pelaporan dan sebagainya. Maka kita bangun yayasan tersendiri, yaitu Yayasan Madinatul Quran Peduli Umat. Ya, umatnya tidak boleh, bahkan kemarin dalam rakernya tidak boleh kita hilangkan umatnya ini, untuk mengingat bahwa kita ini betul-betul 100% berasal dari umat. Kita tidak punya bos kecuali bosnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian umat itu yang berkontribusi sehingga terbangunnya pesantren di kampus Mekah dan kampus Madinah dan demikian 100%. Nah, oleh karena itu kita ingin lebih serius lagi, karena cita-cita awal kita, ya dulu kita ngaji, pembimbingnya Ustaz Doktori. Ya, kita ketemunya Madinatul Quran itu di Ustaz Doktori sama Ustaz Kuat. Saya ingat betul waktu dapat wakaf itu 4.000 yang kita tempati masjid ini. Ini tempat ini dulu sawah tanaman jagung kalau nggak salah, jagung sama padi waktu itu. Harganya tahu nggak berapa waktu itu? 175.000 satu meter waktu itu ya. Sekarang udah juta-jutaan. Ya. Waktu itu saya datang ke rumah Pak Kuat, Setuat. Ya. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai anggota DPRD Depok. Saya minta Ustaz Kuat tolong dicek ini surat tanah ini apakah benar apa enggak. Dicek beberapa hari kemudian, alhamdulillah benar tanah ini, karena yang mewakafkan pada waktu itu wanti-wanti betul. Ustaz, saya keluarkan uang kalau saya sudah dapat kepastian bahwa surat tanah ini adalah betul-betul tidak bermasalah, tidak sengketa, gitu ya. Maka kita cek ke BPN kemana-mana. Di samping kita mengadakan pertemuan pekanan ya. Waktu itu komandannya Ustaz Oktori. Kayaknya bulan ini beliau ulang tahun karena namanya Oktori. Ya, setiap pekan kita konsolidasi sama teman-teman Ustaz Solihin, Ustaz Zena, Ustaz Abu dan lain sebagainya untuk bagaimana merencanakan Madinatul Quran ini menjadi amal umat ini menjadi lebih baik lagi. Maka sampai kapanpun kita tidak bisa meninggalkan umat, karena kita berasal dari umat dan kita harus memberikan kontribusi untuk umat. Ya, makanya sekarang kemarin saya tegas menginginkan di brosur itu harus ada, di brosur masuk itu harus ada ruang, ada bagian yang diperuntukkan untuk yatim dan duafa sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya untuk umat, karena kita ini berasal dari umat. Kalau mungkin yayasan dari kantong pribadi, dari sosok pribadi, mungkin keuntungan yayasan itu bisa disedot untuk kepentingan pribadi. Ini yayasan gue kan gitu kan. Ini tidak, yayasan ini adalah yayasan umat. Ada orang mengumpulkan 7.000, 9.000 bikin challenge di mana, makanya Pak Edi jangan dilupakan. Meskipun secara praktis sekarang itu mungkin transfer aja, tapi jangan dilupakan, itu sejarah. Ya, mungkin mereka sanggupnya 5.000, 10.000 nggak apa-apa. Justru kekuatan kita itu di situ. Ya, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afa itu. Ya, kata Nabi, sungguhnya kamu itu ditolong oleh Allah, ya, dan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang lemah di antara kamu. Begitu. Basisnya kita masih taklim, emak-emak, nenek-nenek, pensiunan, begitu ya. Justru itu yang menjadikan insya Allah lebih kuat. Saya mengenal banyak yayasan yang di dunia yang didanai dari Timur Tengah. Ya, ratusan juta mungkin sampai miliaran. Tapi begitu sana stop, kemudian yayasannya ikut stop juga. Nah, kita tidak mau seperti itu. Oleh karena itu kita ingin lebih serius lagi untuk membangun peradaban, dan sejak awal kita menamakan yayasan kita ini namanya Madinatul Quran karena betul-betul kita ingin membangun peradaban di Al-Quran. Gitu ya, dan membangun peradaban itu memang tidak bisa dari satu tangan saja, perlu banyak
Kalau nggak bisa ada Ustadz Irfan, tolong ya cari teman yang sebanyak-banyaknya, kemudian kita semuanya kalau bisa saya minta untuk jadi relawan dengan jamaah Facebook kita masing-masing, Instagram kita masing-masing, dengan lingkungan kita masing-masing. Ya, karena kita pengen semua yang ada di Madinatul Quran ini terlibat ya dalam hal ini. Saya tadi bacakan ayatnya. Ya, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Orang mukmin yang ideal itu orang mukmin yang bergerak, orang mukmin yang berjihad dengan harta dan dengan jiwanya, gitu ya. Kalau nggak bisa dengan itu, maka cukup menjadi jembatan saja. Cukup mungkin dia harus ambil bagian walaupun hanya sebagai fasilitator saja. Jadi saya dulu diajari Ustadz Kuat gitu, beliau datang ya. Saya juga diajari Ustadz Kuat yang luar biasa gitu. Jadi orang mukmin itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan yang paling inti itu adalah lapisan orang mukmin yang aktif, orang mukmin yang berjihad gitu. Di amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan jiwa. Kalau kita punya duit, ayo langsung. Di sini saya tahu ada guru atau apa itu yang meskipun gajinya tidak seberapa, Ustaz Kuat, mereka rela motong gajinya untuk ikut berpartisipasi dalam program NGP nyicil gitu ya. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Bagi kita padahal gaji berapa sih di sini ya, UMK belum rata-rata belum nyampe gitu. Tapi saya tahu ada yang begitu semangatnya sehingga mau rela potong gajinya. Saya nyicil aja gitu Ustaz Imam ya. Belum punya catatan. Ya, ada ibu-ibu yang tukang nyicil itu rela potong gajinya untuk ikut peduli dalam program yang peduli. Ingin sama-sama bersama-sama dengan kita membangun sebuah peradaban Al-Quran, gitu ya. Nah, kalau kita tidak sanggup secara langsung seperti itu, oke lah, ya. Kita jadi lapisan yang kedua, ya, yaitu lapisan orang yang berusaha untuk memfasilitasi orang lain. Jadi jembatan orang lain untuk mendonasikan sebagian yang mereka miliki kepada ya Madinatul Quran. Apakah dengan lisan kita, apakah dengan medsos kita, apakah dengan ajakan kita secara langsung dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan sampai kita tidak mengambil bagian sendiri apa. Yang nggak mampu lagi, oke lah, saya cuma mampu dengan doa, gitu ya. Saya cuma bisanya berdoa saja. Saya doakan mudah-mudahan yang diberi yang diberi Pak Imam bisa menghasilkan 3M, ya. Nah, jadi mana ada yang posting ke saya, gitu ya. Duit tinggal 3M, duit itu tinggal 3M saja. 3M itu apa? 4.550. Kalau 3M Pak Imam nanti insya Allah 3 miliar insya Allah kan yang terberikan, bukan 4.550 gitu ya. Ya, jadi kita menjadi jembatan. Kalau nggak bisa jadi jembatan, oke lah, ya, jadi yang tukang doa aja, gitu ya. Karena doa itu kekuatan yang ada batas. Kalau doa aja nggak mampu, oke lah, kita memberikan dukungan yang paling kecil. Yaitu apa? Kita memberikan simpati, gitu ya. Simpati, senang, gitu ya. Senang, syukur kalau kita bisa menjadi yang pertama atau yang kedua. Makanya Allah katakan, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dhar. Enggak sama antara orang-orang mukmin yang berjihad, ya. Enggak sama antara orang-orang mukmin yang berjihad fisabilillah selain orang-orang yang buta. Wal mujahiduna fisabilillah, dan orang-orang jihad fisabilillah labelnya mukmin doang tapi dia diam, enggak mau apa-apa. Yang penting dia sudah cukup dengan ibadahnya, cukup dengan zikirnya. Itu enggak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang ikut aktif berjuang. Dalam lingkaran tadi ya, langsung dia berjuang atau dia menjadi fasilitator atau dia tidak memberikan gangguan saja, itu sudah bagian dari bentuk dukungan. Dia gak ganggu, dia gak recok, itu sudah bagian dari bentuk dukungan dan simpatisan, ya. Maka Allah katakan fadlallahu mujahid. Allah lebihkan utamakan orang-orang yang berjihad fi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan jiwa mereka, ala qa'idina darajah, dibanding orang mukmin yang qa'id.
orang mukmin yang dia cukup puas dengan ya sebagai profesinya, sebagai statusnya sebagai mukmin. Nggak sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun waktu dan wa'adallahu husna, walaupun dua-duanya Allah janjikan surga dua-duanya. Orang mukmin yang dia pensiun meskipun dia belum usia pensiun, diam saja, cukup puas dengan statusnya ahli ibadah saja. Dengan orang yang bergerak, tentu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda walaupun dua-duanya sama-sama surga. Wafaqallahu mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah lebihkan orang-orang mukmin yang mujahid dengan mukmin yang jumbo tadi, yang lemah tadi, yang tidak mau bergerak tadi, dengan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darajat yang dibawa. Maka oleh karena itu, insyaallah dengan acara ini mudah-mudahan kita semuanya bismillah meniatkan kita semuanya sebagai duta-duta NGI Peduli. Kita semuanya sebagai relawan NGI Peduli. Kita jejali medsos kita. Dan karena sekarang ini kita perangnya dengan sesuatu yang baik, gitu ya. Perang dengan virus corona COVID-19. Maka perangnya juga harus dengan sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang bisa diraba, yaitu dengan dunia maya. Kita banyak serangan udara. Kira-kira teman-teman semuanya sanggup nggak kalau misalnya medsosnya dititipi sama NGI Peduli? Sanggup nggak? Apakah itu status di Facebooknya, apa status di Instagramnya, atau status di WhatsAppnya gitu. Jadi nanti Pak Imam akan memproses konten-konten tentang NGI Peduli dan kita semuanya siap menjadi tentara-tentara Allah ya, menjadi relawan NGI Peduli insyaallah. Sanggup ya? Sanggup ya? Sanggup ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada gurunda kita Ustaz Haji Khairul Muttaqin Karsil Hafiz yang tidak hati-hatinya mengingatkan kita dan mengajak kita untuk menjadi insan pribadi yang bermanfaat di sekeliling kita. Masih teringat saya dengan pesan beliau, sejatinya kita ini jangan menjadi manusia yang tidak bermanfaat. Bukan persoalan kuantitas hidup, tapi kualitas hidup itu yang paling utama. Pendek umurnya tapi bermanfaat itu lebih oke dibandingkan orang yang panjang umurnya tapi tidak memiliki manfaat. Lebih kurang seperti itu. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyematan duta dan relawan NGI Peduli Umat yang insya Allah pada kali ini akan hanya saya panggil perwakilannya saja. Untuk duta NGI Peduli Umat saya panggil untuk mewakili semuanya, yaitu Ustadz Ahmad Isrodin SPD dan Ustadz Suryanto SSI. Harap kami bisa menuju ke area depan. Dan kemudian untuk relawan NGI Peduli kami minta kesediaannya untuk mewakili kawan-kawan lainnya, Ustadz Rizky Ahmadiyat Al-Hafiz dan Bapak Andi. Kalau tidak boleh diwakili yang lainnya. Oh ada. Ya, untuk penyerahan duta NGI Peduli kami minta kesediaan Ustadz Solihin Hasib untuk memberi tanda simbolis ya.
Sebelumnya, terima kasih Bu Ustaz Solihin. Selanjutnya untuk penyerahan penyematan tanda relawan MK Peduli, kami minta kesediaan Ustaz Zainal Muhtadin. Kepada Ustaz kami persilakan. Kawan. Terima kasih kepada seluruhnya, kami minta untuk kembali ke tempatnya. Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, sebelum kita saksikan untuk peresmian gedung ya, supaya lebih mewah kita sebut gedung ya, MK Peduli Umat, kita dengarkan sama-sama nasihat dari guru kita yaitu Ustaz Kuat Sukardiono. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Khairul Muttaqin Al-Hafiz Kiai Haji Sami Hazif, Kiai Haji Zainal Muhtadin, Amin. dan kemudian Ustaz Muhammad Abud. Tidak salah menyebutnya, ada Muhammad Ustaz Imam Subakir Peri dan juga Pak Asad dan Ustaz semua yang dimuliakan Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ustaz-Ustaz Ustaz Ibu Masa Tetapi insyaAllah takzim dan juga hormat saya bisa menyertai antum semua. Alhamdulillah saya terus terang agak malu menyampaikan materi ini. Tapi semua terbagi, semua saya pegang prinsip khairun nas anfa'uhum saja. Jadi sebaik manusia yang punya kemanfaatan buat orang. Setidaknya ini kalau ditanya oleh Allah ya, saya pernah juga berbagi ya, memberikan semangat saya pada saya pribadi dan juga kita semua untuk sama-sama membesarkan proyek umat, yaitu adalah MK Peduli Umat, insyaallah. Masya Allah, seperti dengan namanya adalah Madinatul Quran, ini menjadi bagian dari bahasa mimpi besar kita, menjadikan bukan hanya wilayah Kalimantan tapi wilayah Depok itu menjadi Madinatul Quran. Amin. Dan bahkan kalau perlu kita menjadikan bukan hanya Depok, tetapi juga Jawa Barat dengan spirit dan dengan rohnya Madinatul Quran, menjadikan Jawa Barat sebagai Madinatul Quran. Setidaknya kita bisa mengimbangi spirit dan semangatnya Syekh Ali Jabir, Insyaallah. Jadi saya tetap melihat, walaupun saya aktivitas di Rahmani, saya diamanahkan di sana sebagai Khodimul Am, pelayan umum. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat saling kesan berbagi. Ustaz saya memuliakan Allah. Saya berikan tema saja karena tema juga baru saya tahu semalam, jadi saya coba coret-coret semalam. Jadi saya bikin judul namanya mengangkat potensi umat yang tersembunyi dengan aktivitas filantropi. Saya kasih ketika bulan awal Maret sebelum pandemi, saya pelatihan dengan kurang lebih di sekitar hampir 20 LSM se-Jawa Barat, dan Jawa Barat di Hotel Kristal di Cilandak. Hampir kita 6 hari kita pelatihan sana. Bagaimana membuat grand design ya, semua kerja-kerja sosial kita
itu punya nilai dan jadi besar. Dan itu standar kerja internasional. Ya, kita dipantau, dimonitoring. Setelah selesai pelatihan kita sampai dengan sekarang dibikin ada coachnya. Coachnya juga disewa coach internasional. Jadi mereka menginginkan ketika itu pelatihan itu benar-benar lembaga sosial yang kita punya itu di lembaga sosial yang punya brand, ya, nama besar, karya besar, dan kemudian dampaknya besar. Jadi nggak cuma sekedar ece-ece. Makanya ketika saya punya rintisan gagasan membangun lembaga sosial, saya punya mimpi besar lagi. Makanya pas ketika diminta oleh Imam, apa ya? Itu bismillah. Yang masalah kemana itu bismillah. Alhamdulillah bismillah. Karena semangat ya berjauh bismillah. Temanya mengangkat potensi umat yang tersembunyi. Saya katakan potensi umat yang tersembunyi. Nanti kita akan lihat sebenarnya potensi umat ini begitu besar. Ya, hanya saja belum terangkat dengan besar. Ya, masih tersembunyi. Tersembunyi di mana? Tersembunyi di dompet. Tersembunyi di mana? Tersembunyi di rekening. Tersembunyi di deposito. Tersembunyi dalam aset-aset. Ya, maka tugas kita ini semua ya itu menjadi orang terdepan dengan kegiatan aktivitas filantropi untuk sama-sama bagaimana potensi menjadi terangkat dan memberikan kemaslahatan. Buat siapa? Ya, mobilisasi kepada umat dan secara spesifik juga adalah buat orang yang menjadi ya memberikan kebaikan di dalam. Dan kita adalah sebagai mediator yang itu gak akan hebat. Jadi proyek mega pahala, mega pahala yang insya Allah berkepanjangan ya amal jariah. Nah, dengan melakukan apa? Aktivitas filantropi. Filantropi ini ada dua semua. Filantropi kan di bahasa Yunani ada filani dan ada antropi, ya antropo. Jadi filani itu adalah cinta, antropo itulah manusia, mencintai manusia, membantu dan menolong manusia. Jadi filantropi kalau bahasa kita ini ihsan, ya kalau bahasa Indonesia-nya dermawan. Jadi membangun kegiatan kedermawanan pada lingkup ya di Majelis Quran ini. Nah, Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Spirit ini ya, saya pegang prinsip kemana-mana untuk mengangkat ini adalah surat At-Taubah 71. Ya, saya pegang kata-kata penghujungnya. Nusia pakai saya tidak bermaksud aja nanti kalau ada yang salah hilaf kalau diluruskan. Di penutup dari At-Taubah 71 awal dari masyarakat rajin ya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuqimuna Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Saya bilang kuncinya ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wis kalau dengan rahmat nanti kita dikasih semuanya. Ya. Karena surga itu dibukakan itu orang yang mendapatkan rahmat dan neraka itu dijauhkan dari kita karena yang mendapatkan rahmat. Dan cara menjemput rahmat Allah kasih clue ya tahapan-tahapan ya kunci-kunci yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama menangkapnya. Ustaz saya muliakan Allah. Kalau bicara ayat aku semua sudah mahfum, saya cuma hanya mengatakan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tetapi uniknya adalah siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah? Diawali dengan orang beriman ya, yaitu orang yang ba'dhum awliya ba'd. Orang yang satu dengan yang lainnya rasanya tolong menolong. Yang menjadi ciri khasnya orang beriman adalah ba'dhum awliya ba'd. Kalau orang munafik ba'dhum mimba ya, nggak ada muamalah, nggak ada loyalitas ya. Nah kita ini diukur kemanfaatan kita dan sampai di mana kita memberikan ya, bantuan ya, memberikan sharing, memberikan charity, memberikan kemaslahatan, donasi kepada banyak pihak. Tadi guru kita sudah menyampaikan terkait dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang yang beriman dalam konteks di Ma'had Majelis Quran ini dengan proyek MPD ini. Nah, baru model ba'd inilah yang mau kita ajak ya. Dan ayat itu lebih disampaikan ya. Disampaikan kalau Ustaz punya kesempatan khutbah Jumat, kuliah duha dan segala macam sampaikan. Jadi mengukur mendapatkan rahmat dari Allah, tolong sampaikan. Yaitu adalah orang yang ba'dhum awliya ba'd. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sampaikan. Dan jangan suka-suka cerita tentang proyek kita. Ya, karena setiap cerita kita itu biasanya orang akan respect dan kemudian akan mau ya ambil take it ya, ngambil kesataan. Kemudian di ayat yang lain, tapi sekali lagi ini saya lewatkan saja. Ini surat Al-A'raf ayat 175 ya, kurang lebih sentuhan sama.
Jadi mafhum filantropi. Filantropi atau kedermawanan adalah kesadaran untuk memberi, ya, dalam rangka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas dalam berbagai bidang kehidupannya. Ini udah clear semua. Jadi konteks filantropi adalah yang penting di sini apa, Ustaz? Yaitu membangun awareness, kesadaran. Tugas kita menyadari orang. Kalau orang sudah sadar, bismillah, dia akan keluar apa saja. Ya. Di MT ada Muhsin dan Suparni ya, yang membackup. Terus kemudian di Mahathir juga ada. Yang kalau model kalau sentuh dengan misalnya Gaza misalnya kemarin bikin di ini, itu tutup mata, ya, tutup mata 100 juta, tutup mata 200 juta, jadi tutup mata sudah. Ya. Itu udah karena udah kesentuh. Ketika diimajinasikan pentas film-film itu udah langsung tersentuh, awareness itu terbangun. Ya. Terus kemudian ketika kita punya rencana begini langsung itu adalah hasil tolong dikelola aja, kan? Tolong diambil. Nah, itu kalau udah membangun kesadaran kayak gitu, itu kesadaran baru. Karena buat mereka dengan umur saya udah 60 tahun mau apa lagi? Ya mau koyak-koyak, udah nggak bisa nih koyak-koyak. Ya, makan juga nggak bisa makan banyak. Makan banyak batasannya, nggak boleh asin, ya, nggak boleh gurih. Terus kemudian nggak boleh pedas, nggak boleh banyak, nggak bolehnya. Ya, nah jadi kita yang penting kita mengingatkan, mengajak, membangun kesadarannya. Dan kemudian dalam mereka mengatasi kesulitan, ya, dan meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Dan saya yakin insya Allah, tadi kalau targetnya cuma 3 miliar, Ustaz Imam, saya nggak sepakat. Ya, kalau bisa 1 tahun targetnya minimal 7 miliar. Masya Allah. Jadi insya Allah, ya, karena indahnya abdi, gitu kan? Ya, kita Allah ingin kesahkan apa aja udah, ya. Jadi alhamdulillah, ya ini penting buat kita semua. Ketika bicara tentang target, ya bismillah. Ketika kemarin bikin poster di Rahmani kita, di MTK sini, waktu itu kita bekerja sama dengan Sodako. Kira-kira targetnya berapa? Sebelum ini 1 miliar, kita bilang targetnya 2 miliar. Bismillah, yang sebelum 1 miliar lebih dapat, dan kita 2 miliar, 2 miliar dapat kita. Jadi kita jangan underestimate dan kapasitas kita, ya. Selama Allah menyertai kita semua, itu ya dimudahkan. Saya punya keyakinan besar kayak gitu, dan banyak hal yang bisa kita rasakan. Uang skala individu saja itu kita ditolong Allah banyak banget, apalagi ini untuk kemaslahatan orang banyak, ya, untuk bagaimana membackup kesejahteraan para asafisnya, ya, membantu kuliah dan segala macam. Masya Allah, ya, ini pekerjaan orang hebat, ini pekerjaan malaikat semuanya. Nah, Allah kan tolong kita semua. Nah, jadi gini Ustaz gitu ya. Yang kedua, bagaimana kan dalam pandangan ajaran Islam, ini lebih spesifik tadi konsep filantropi secara umum. Filantropi dalam perspektif Islam, yaitu perbuatan yang sangat mulia. Dermawan itu adalah menjadi ukuran, ya, ketakwaan kita, ya. Jadi perbuatan yang sangat mulia bagi utama dari ketakwaan seorang muslim, ya kan? Jadi kalau merintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra, ya. Jadi sebelum bicara wal kadzimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, setelah istighfar adalah tadi apa? Yunfiquna fis sarai wal dharra. Jadi ini selalu sampaikan. Banyak orang yang ketika diingatkan gini, mereka langsung enteng tangannya, ya. Nah, jadi potensi tersebut jadi terbuka dan terangkat dikarenakan kita mau mengingatkan. Kalau dari kita sendiri, bismillah, ya, dapat insya Allah, ya. Kita sendiri, kita keluarga, itu jadi rezeki dari kita, tambahan rezeki. Karena berbagi tidak ada ruginya, yang ada adalah bertambah, ya. Yang kedua adalah filantropi dalam perspektif Islam adalah perbuatan yang akan mengundang berkah. Kayu berkah inilah yang Masya Allah, ya. Saya ketika Muhammad Beku dia sebut angkat tentang tema berkah saja, berkahnya umur, berkahnya rezeki. Itu orang yang berinfak yang biasa saja akan punya semangat untuk infak. Jadi konsep berkah, konsep rahmat, dan konsep yaitu takhilullah, pertolongan Allah, bantuan Allah, ya. Dan perbuatan yang akan menyelamatkan kehidupan kita secara luas. Dan ini insya Allah. Jadi dalam perspektif ajaran Islam, ya, ketika kita berkhidmah untuk memberikan bantuan buat orang lain, ya, Allah akan menaungi kita selama kita menaungi saudara yang lain, gitu kan, hadisnya gitu kan. Nah, jadi demikian Ustaz, dan saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ragam filantropi dalam Islam, ya, ini nusiu, saya katakan filantropi Islam yang paling besar adalah yang wajib zakat, ya. Hukumnya nanti kita beda sendiri, ya, ya, para ahli syariah di sini. Yang sedangkan ini lebih sifatnya adalah sunnah, ya, mandub, ya.
ada sedekah, ada wakaf, ada infak, ya, ada corporate social responsibility Islam lain. Ya kalau kita di kegiatan-kegiatan yang lain, kita bisa buka dan kedepankan. Dan masya Allah nanti kita akan sedikit cerita dari tempat-tempat yang lain, ya, betapa mereka punya kemauan yang bisa untuk itu. Ini saya ambil data dari pusat kajian strategis Basnas, ya. Kebetulan juga ada yang di pos sama saya itu juga orang Badan Amil Zakat, ya. Dan kemudian saya juga punya karena ya alhamdulillah itu pelatihan dan segala macam, ya. Jadi potensi zakat di Indonesia ini potensi zakatnya belum potensi infak, sedekah, wakaf dan segala macam, ya. Itu kalau dikelola dengan baik oleh bangsa ini, diatur dengan infrastruktur yang benar, ya. Karena undang-undang sudah dibuat, tetapi masalah pengelolaan ini masih belum optimal, ya. Contoh kalau di Depok belum optimal, ya. Harus ada kemauan politik. Kalau zakat itu kemauan politik karena khus min amwali. Perintahnya ambil, kalau ambil berarti harus pakai kekuatan hukum. Potong payroll setiap bulan, ya, yaitu PNS. Ya. Saya pernah dulu buka akses, di BRI di Benjol. Dia punya Baitul Mal BRI, tapi bukan syariah saja. Semua karyawan BRI dari lapis bawah sampai lapis atas, dari ujung Maroke sampai Sabang itu dipotong di payroll langsung semua. Sehingga 1 bulan itu, ya, infak 2,5% saja itu miliaran. Saya pernah bilang proposal waktu di pesantren saudara kita di daerah di Pedawang Bekasi. Rumah ini masuk pesantren benar niatnya anak yang fisabilillah. Saya bantu, kita bikinkan proposal, bantunya bikin pengembangan biri-biri atau kambing dengan teknologi dengan yang penggemukan dan segala macam, menggunakan pakai probiotik dan segala macam, konsep tanah segala macam. Saya tahu itu, saya diundang ketemu dengan komisaris utamanya, Profesor Bunasar. Itu Profesor Bunasar guru besarnya SBY dengan doktorat di dunia. Saya diketemukan lantai 12 kalau di lapangan. Ketika kita buat proposal itu, dan kemudian baru proposal kali ini baru nawarkan ini, bukan cuma sekedar bikin jamin apa. Kita membantu pesantren kami dengan beli. Waktu itu uji cobanya saya menyiapkan sekitar 100 ekor kambing dengan bikin kandang segala macam. Saya habiskan 20 juta. Itu nggak sampai 1 bulan yang saya dikeluarkan malu, karena kita punya konsep. Jadi kalau kita punya konsep, punya kejelasan, itu 20 dan mereka lakukan lagi. Di luar itu, akhirnya pihak direktur datang sampai dalam itu, ya. Dan mereka udah saya bantu airnya, saya bantu ini ya. Oh jadi masya Allah, ya. Pembuka itu untuk kambing dan domba, yang dibuka yang lain-lain, ya. Jadi ini sekarang potensi luar biasa, ya. Ziswaf itu. Nah zakatnya saja itu kalau dikelola dengan baik, data dari Basnas 233 triliun per tahun kalau dikelola, ya. Sedangkan realisasi baru sebesar 5 per tahun. Ini masih berapa persen? 1% juga. Itu 1,5% yang belum terserap. Sedangkan potensi wakaf menurut Badan Wakaf Indonesia mencapai angka 2.000 triliun per tahun dengan total luas tanah mencapai 420.000 hektar yang telah terkelola oleh Badan Wakaf. Dan ini yang kata masya Allah. Jadi orang Indonesia ini termasuk negara yang muslim sebenarnya. Bukan hanya orang Qatar dan orang Abu Dhabi, orang Kuwait. Tetapi orang ini termasuk orang yang muslim. Asal kita mau datang menyambut dan bawa program, ya. Jangan cuma banyak bawa proposal ecek-ecek. Kita bicara tentang besar aja semua, ya. Yakin insyaallah. Nah ini saya lebih berpikir di data itu sama ACT, ya. ACT ini langsung respon terhadap penduduk air, ya, air di Palestina. Dia setelkan film tentang proyek sumber air yang nggak bisa diminum, ya. Kemudian yang di Palestina, terus kemudian di Papua dan segala macam. Ini contohnya. Dan masya Allah ini memperhatikan luar biasa. Ya, banyak orang yang ketika datangi dengan proyek ini, ya mau, ya. Kemudian kemarin, ya, ketika Sukabumi banjir bandang, ya, itu dia langsung share. Dan ini juga responnya luar biasa. Jadi masya Allah di Eropa ini orang yang disangka kita ini orang menahan uang sekarang bisa orang menahan. Kenapa? Salah satu bentuk tolak balaknya itu adalah dengan nggak mungkin dengan kita ke UGD, gitu. Nggak mungkin kita beli vitamin atau apa karena itu susah. Yang bisa nolong bawa selain istighfar, ya, dan takut berlalu ya dengan sedekah. Maka kita buka ruang kalau mau dihindarkan dari musibah dan bala bencana, maka kita buka akses ini. Nah, ini saya ajak kepada kita semua, kalau kita punya program, ya, punya rencana,
insya Allah banyak yang akan merespon, ya. Jadi jangan ketakutan akan tidak direspon, ya. Nah ini terkait dengan surat penghasilan. Terus kemudian disebutkan, ini saya contoh, ketika pelatihan kemarin besar, salah satu kunjungan kita ke kampus Diakonia Modern. Kampus Diakonia Modern itu di Bekasi, di sekitar Pondok Gede, ya Jatiwarna kalau nggak salah. Itu punya saudara-saudara kita ya, sebangsa setanah air beragama Nasrani. Yang berisik itu, masya Allah. Jadi lokasinya bikin kayak bengkel, bikin apa, bikin workshop segala macam, dan itu bikin sekolah terbuka buat apa? Anak-anak jalanan, anak-anak jalanan semua. Ya, anak dari yang kecil sampai dengan yang remaja. Ya, dan mereka luar biasa. Ya. Nah, memang mereka nggak bicara sama kamu, nggak bicara. Tetapi pas di itu yang didatangi anak-anak jalanan. Dia mereka ada yang tim sweepernya, didatengin semua tuh. Yang ada ajak di wilayah Bekasi datang ke sana, dilatih, terus kemudian nanti mereka diluruskan untuk program apa namanya penyesuaiannya untuk level SD, level SMP, level SMA. Ya, dan saya datang ke sana, masya Allah, ini yang bisa anak muda semangat kuliah. Dan luar biasa, bukan hanya itu, dia berbaur dengan masyarakat orang Bekasi di sana. Awalnya mungkin sempat digerbek, terus kemudian dia misionaris. Tetapi kalau kepandian dia menguat dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak punya kepentingan untuk itu. Ini pas Nabi Muhammad saja dalam konteks nasionalisme ya, dalam ya pengabdian kebaikan. Tapi sekali lagi, ya dia sangat tinggi fokus kepada anak-anak jalanan, anjay. Ya, maka kalau kita punya fokus, nanti orang juga akan. Jadi fokus anak jalanan dididik semua, ya. Dan masya Allah itu anak-anak semua, dan agamanya apa? Mayoritas Islam, mayoritas Islam, ya. Jadi bukan yang kita punya, LC kan Muslim semua. Ya, dan kita tetap luar biasa, mereka belum masuk ke wilayah, dan yang dididik bukan anak-anak pesantren, tapi anak jalanan yang mereka udah dididik. Dan kemudian mereka itu berhadapan dengan banyak cerita, dan saya banyak belajar. Saya terus terang ketika datang sini sangat menginspirasi bilang itu. Ya, saya pulang pada Bismillah, ya kan? Kalau ada kesempatan yang ini bisa kita lakukan banyak hal. Ya, mereka ini mohon maaf samping gaji, mereka saya berkorban, itu luar biasa tuh. Ya, semangat untuk berkhidmatnya. Ya. Nah ini kampus Diakonia Modern di Bekasi, ya. Nanti bisa boleh share, boleh browsing KDI, kampus Diakonia Modern, ya. Itu merupakan spirit perjuangan untuk buat mereka mendidik orang-orang, ya. Dan itu panjang, udah puluhan tahun, ya. Nah ini mereka pas ketika Idul Fitri, mereka nyebar kemana-mana, ya. Kebanyakan apa? Karena banyak donatur-donaturnya bukan hanya perusahaan-perusahaan, tapi mereka adalah kebanyakan juga ada orang muslim juga, ya. Jadi mereka begini. Tapi hebat saya sudah kenapa? Dia nggak mau menerima ya donatur dari perusahaan rokok manapun. Kalau perusahaan rokok manapun, kami udah bisa mudah. Tapi sekali lagi musuh kami adalah anak rokok di jalanan. Maka kami konsisten perusahaan rokok, terus kemudian perusahaan minuman juga kami nggak. Jadi mereka kredibel semua dan anak perempuan laki dan perempuan ini bisa. Ya, karena mereka pakai prinsip iman dan mereka. Ya, jadi ini bisa. Jadi masalah hijab itu bukan hanya sekedar proyek kita. Kalau mereka konsisten, mereka pakai hijab juga. Ya walaupun hijab mereka dipisah ya, antara asrama laki dan asrama perempuan. Saya anggap di situ hal yang saya belajar. Ya, kalau cuma sekedar kita emosinya saja, saya pikir kita tidak ada zaman. Ya, jangan kita ambil pelajaran. Nah kemudian saya juga datang ke di sini. Ada social entrepreneur, yaitu Duanyam. Duanyam ini lembaga charity sebenarnya. Tapi dia dididik dengan membidik sosial entrepreneur. Basisnya adalah di ya NTT. Ya, mereka bikin anyaman, karena daun-daun apa namanya daun-daun itu lontar itu banyak sekali di sana dan mereka dianyam. Dan masya Allah anyaman mereka ini sampai diekspor. Ya, semua ulang tahun RCTI, ulang tahun RCTI itu yang masuk gedenya giftnya mereka. Terus kemudian momen-momen di internasional mereka yang turun semua. Jadi mereka buka akses terus dan harga cuma harga gantungan itu bisa sampai ratusan ribu dan lebih banyak mereka, ya banyak juga. Karena apa? Mereka buka. Jadi mereka di sini nggak mau meminta, tetapi berbekal dengan dana yang ada diberdayakan orang dan mereka digaji. Dana yang mana? Dari mana? Mereka juga menghimpun juga dari luar. Tetapi dana yang dihimpun diputar untuk social entrepreneur. Dan saya melihat ini pelajaran. Ini sebenarnya kita bisa seperti dompet duafa itu adalah social entrepreneur. Ya, karena dari keluar dengan lebih jauh lagi. Nah, kemudian itu beberapa hal. Saya pengen cerita, tapi sekali lagi uang sedikit. Terus kedua ini butuh momen pelatihan, karena dia harus bagaimana mengelola, pengelola bagaimana
supaya terstandarisasi. Ya, saya ada bukunya juga. Nanti kemarin saya menyiapkan Ustaz Imam untuk kopi atau mungkin secara di Gramedia. Ya, secara prinsip itu 12 kan. Itu standar udah ya internasional ya gitu. Nah sekarang yang penting, poin penting yang singkat itu adalah langkah-langkah strategis dan kontinu untuk menguatkan filantropi Islam. Ini penting buat kita semua. Agar kita punya langkah strategis apa yang saya ambil ini hasil presentasinya yaitu mantan ketua Basnas kita, yaitu Profesor Kiai Haji Dr. Didin Hafidudin MSc. Ya, ini beliau presentasi di mana-mana untuk menunjukkan kembali bagaimana menguatkan aspek strategis filantropi yang ada di masyarakat. Dan beliau adalah sebagai induk ketua Basnas, ya ketua Basnas. Dan beliau yang menjadi bagian salah satu kontributor ide terkait dengan undang-undang zakat. Nah, yang pertama, ya dukungan strategis yang pertama adalah terus menerus dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sikap ya dermawan dalam meraih kebahagiaan hidup ya dan nah poin tadi ini tadi Ustaz Hairul dan menyampaikan kalau kita nggak bisa melakukan yang paling jadi kita ngomong dengan anak dengan dua mulut kita ya mulut kita dengan satu tentang mulut ini yang kedua adalah ini ya kalau dulu kan mulutmu harimau sekarang jempolmu harimau juga nih kan salah pencet kita bisa berantem orang ini ya sampai orang pukul-pukulan karena ini harimau kita juga ya. Nah, tapi ini juga jadi bikin orang ya berisak tangis dikarenakan ya dengan ini. Kita pernah ngasihnya kayak gitu kan sampai emotikonnya air mata berlinang gitu kan, haru gitu kan. Nah, jadi kalau tidak mau berbagi saja mereka. Yang penting kita siapkan kontennya, harus ada yang mau pakai konten dan ada orang yang terus berbagi ya. Dan sekali lagi itu terus melakukan edukasi. Sebab kalau kebutuhan kita banyak ya, kebutuhan kita banyak. Tapi kalau ada edukasi dari kita, orang-orang yang tidak tersadarkan akan pentingnya filantropi ini, banyak orang yang berbagi. Saya pernah menghadiri juga Ustaz pertemuan LSM nasional di gedung ESQ, di gedung Menara 165 ya. Dan itu kita dipertemukan juga dengan beberapa lembaga CSR-nya, beberapa perusahaan kayak Pertamina, terus kemudian ada Antam, terus kemudian ada beberapa yang beberapa pembara segala macam. Jadi mereka sebenarnya punya slot anggaran sedikitnya kita 4%. Sebab ada undang-undang yang saya mencari undang-undangnya kalau mereka tidak menyatakan minimal 4% anggaran CSR-nya, maka mereka akan ditarik ya sebagai perusahaan yang apa namanya limited, perusahaan terbatas yang terbuka, yang dipulit ya. Itu menjadi didikan karena salah satu prasyaratnya adalah harus menyatakan ya kesertaan CSR-nya. Jadi masya Allah ternyata mereka sudah dicontohkan. Ya kayak Pertamina terus sekian miliar tuh, sekian puluh miliar untuk setiap tahun untuk CSR-nya. Nah, tinggal bagaimana kita mau kita datangi semua. Maka sekali lagi yang dididik ya ini kita kalau di sini paling melatih saja buat kita untuk terus berbuat. Tetapi kalau mau kita bangun, insya Allah luar biasa. Yang kedua, menguatkan peran dan manfaat badan ya, atau lembaga yang bergerak di bidang filantropi seperti Basnas, LAS dan lainnya agar semakin dipercaya oleh masyarakat dan mudah dijangkau oleh kalangan tokoh. Ini penting buat kita. Jangan sekali-sekali kita mendiskreditkan lembaga orang lain. Ketika kita mendiskreditkan lembaga orang lain, apalagi lembaga-lembaga besar, ya, yang besar dan profesional saja itu dijelek-jelekin, berarti bagaimana dengan Anda? Ya, ini jangan sampai. Kita harus membangun, menguatkan bahasa dengan yang lain. Jadi kita selalu kalau dalam bahasa saya itu edifikasi. Pokoknya namanya Ahmad Taqatul Rahmani bagus, yang namanya MPD bagus, yang namanya Dobedo bagus, ya. Kemudian yang namanya IZI, ya, Inisiatif Zakat Indonesia bagus, PKB bagus, ya kan? Rumah zakat bagus, zakat itu bagus. Nah, kita di mana-mana menyampaikan itu bagus semua. Karena apa? Ya, orang yang berjuang kita ini nggak banyak sedikit. Jangan sampai kita menjelekkan orang dan lembaga. Satu dijelekkan. Ya, itu berarti kita sama juga mendulang air ke muka, ya, membenci air ke kita. Ya, jadi ini jangan sampai. Dan ini dikuatkan kita, menguatkan peran dan manfaat yang kita bangun, ya, dengan lembaga yang bergerak di bidang filantropi, ya. Dan kita, insya Allah support insya Allah. Yang kedua, Ustaz, memperluas pemanfaatan dana filantropi di samping hal yang bersifat konsumtif dan sesaat, ya, juga bersifat jangka panjang dalam mereka memotong mata rantai kemiskinan. Ya, seperti biaya pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi, penyediaan tempat tinggal dan lain-lain.
Saya senang sekali kalau pendidikan ini jadi prioritas. Ya, saya dengan Ustaz Abbas di Mahat itu berinisiatif bikin namanya lembaga galang dana abadi untuk sosial dan juga untuk pendidikan. Di luar dari kita punya lembaga di Yayasan Amat Takaful Rahmani, tapi secara internal kita punya. Jadi saat setiap masuk orang tua kita tawarkan, ayah bunda mau berinfak berapa sedikit sih, enggak sebut. Ya, nanti kita akan ingatkan saja. Ada yang siap 50.000. Bayangkan kalau ada 100 orang yang 50.000 saja, itu udah 5 juta setiap masuk setiap bulan, betul ya? Terus jadi ini cukup besar. Makanya kalau diingatkan, jadi ada langsung mereka akan langsung transfer dari kita semua. Diingatkan ya terus. Nah, kemudian mereka juga even kita menggunakan ya Amat Takaful Rahmani ini dimakan, namanya di Rahmani kita melakukan semua. Nah, kalau konteks pendidikan, ya, saya pikir kita punya kepentingan besar. Bagaimana ke depan ini membangun rumah sakit, ya, terus lembaga kampus yang kira-kira itu kalau bisa free. Ini bagian dari mimpi kita semua, Pak Luis. Ya. Ya. Nah, yang keempat, kerjasama dengan berbagai pihak agar gerakan hidup jadi gerakan bersama yang saya nah, kalau tadi kita saling mengedifikasi, ya, mengucapkan kebaikan-kebaikan mereka, sekarang kita bekerja sama. Ya, makanya saya alhamdulillah. Saya ada 2 tahun lalu bikin pelatihan untuk dengan lembaga-lembaga yang ada sama dan juga beda. Tahun ini saya juga ikut sama, ya. Nah, kita perlu membangun kerjasama. Datang kita ke lembaga-lembaga yang lain untuk bekerja sama. Karena bisa jadi ada peluang yang mereka dibatasi, ya. Cuma hanya dikasih sekian juta saja, sekian juta, sekian ratus juta. Nah, kalau kita nggak jemput, kalau kita nggak ada connecting dengan mereka nggak langsung kita. Intinya sekarang bukan komunikasi. Ya, banyak skill. Maka ada tim PA-nya nanti yang membuat komunikasi via jejaring sosial kita. Dan insya Allah sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan kita semua, pertolongan kita semua. Dan kalau kita sudah punya sumber daya dan sumber dananya, banyak hal yang kita lakukan. Dan sekali lagi ini baru sekarang menyemangati saja. Ya, kalau ini kita butuh pelatihan. Ada orang kita boleh undang teman-teman nanti dari PKPU. Boleh begitu, mereka sangat piawai dengan itu. Ya, ada Pak Bambang Suherman itu dia cukup komponen acaranya bagus. Jadi sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan apa yang dirintis oleh pimpinan Yayasan Markaz Pendidikan Madinatul Quran dan kemudian diinisiasi menjadi MPDU ini, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kebaikan-kebaikan yang berkah rahmat, memberikan keberkahan dan pertolongan kita semua. Dan yakin insya Allah ya impian Madinatul Quran itu jadi impian kita semua. Amin. Amin ya Rabb. Itu saja karena dibatasi waktunya. Ya, ada nolai main. Mohon maaf kalau ada yang salah atau termasuk terasa mengguri. Sekali lagi ini mah modal gaya ngomong aja ya. Tapi yang paling penting semangatnya kita tanggap ya. Yang penting kita khairunas anfa'um linnas ya. Nafi'u bi insya Allah. Ada nolai main bila kita kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Fuad. Tadi kita sama-sama telah mendengarkan sejatinya lebih kurang apa yang disampaikan beliau sama apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, oleh Kiai Haji Khairul Muttaqin MC Halafiz. Tapi yang harus kita garis bawahi apa? Bahwa yang membedakan kita dengan orang gila itu adalah menciptakan sebuah peradaban. Kita ada akal, karenanya ada akal kita dibutuh untuk menciptakan sebuah hal yang bisa bermanfaat. Karena orang gila tidak dituntut untuk menciptakan sebuah peradaban. Jika kita tidak ingin dikatakan oleh orang gila, jadi kita lakukan suatu hal yang bisa bermanfaat dan menciptakan sebuah peradaban. Apabila kita tidak melakukannya, maka akan dilakukan oleh orang-orang lain yang mungkin tidak